Selamat pagi, selamat datang untuk beribadah bersama di GBI Rahmat Emmanuel. Pada pagi hari ini, siang pagi hari ini, kita akan segera memulai ibadah kita. Dan untuk itu kami undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan hanya bagimu Bapa. Sungguh besar kasih setiamu, Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Engkau yang telah memberikan Roh-Mu yang kudus kepada setiap kami, yang menolong kami di dalam berbagai-bagai kelemahan kami, mengingatkan kami akan firman-Mu, bahkan memampukan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Sepanjang minggu yang telah berlalu Engkau telah menyertai, melindungi dan memberkati kami. Engkau telah melepaskan kami dari segala kesusahan, mara bahaya dan daripada yang jahat. Dan juga kami boleh menikmati perjalanan hidup kami dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang datang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Ini kami anak-anak-Mu, kami datang ke hadirat-Mu pada pagi siang hari ini. Kami hendak bersyukur, kami hendak berterima kasih, kami hendak bernyanyi, memuji-muji dan memuliakan Engkau. Dan kami juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman kami. Bapa, kami berdoa bagi hamba-Mu Pendeta Pengki Andu yang akan menyampaikan inisiatif-Mu bagi kami pada pagi siang hari ini Bapa di surga. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, sehingga melalui bibir mulutnya kami boleh mendengarkan inisiatif-Mu yang Engkau sampaikan bagi kami. Kami juga berdoa Bapa untuk anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah ini, baik worship leader, para singer, para pemain musik, teknisi, asar dan semua tanpa ada yang terkecuali. Sucikan kami, layakkan kami untuk melayani Engkau, dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Bapa, beracaralah. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah kita Bapak Ibu Saudara. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Pagi hari ini biar kita membawa hati, hidup dan penyembahan yang terbaik kita kepada Tuhan, amin. Selagi masih ada kesempatan, mari beri yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Tanggalkan setiap beban kita, masalah kita, karena kita percaya dalam hadirat Tuhan ada kedamaian yang dunia tidak bisa berikan, amin. Bapak Ibu Saudara, mari jemaat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari penyembah Tuhan,
Akan pujian dari awal bersama kita katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu Tuhan, betapa kami kagum akan Engkau Tuhan Yesus. Amin. Bila ku lihat hidup dan karya tangan-Mu, yes Lord, ku bersama. Karena semua yang baik, semua karya-Mu dalam hidup kami Tuhan, semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang mengangkat suara-Mu, katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Engkau yang mengasihi Tuhan, naikkan pujian dari awal, katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum Tuhan. Amin. Ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan. Mari angkat tangan-Mu, angkat suara-Mu, katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Dan ku ingin mengenal-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Mari jemaat Tuhan, angkat suara-Mu, katakan, dan ku. Ini ungkapan hati kami Tuhan. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Tiada. Mari Bapak Ibu Saudara sambil bangkit berdiri, terus naikkan pujian ini, katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi. Sekali lagi, lebih baik lagi bagi Tuhan, katakan, dan ku
hati kami Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur untuk setiap langkah perjalanan kehidupan kami sampai di penghujung tahun 2023 ini. Kami tahu tidak lepas dari penyertaan Tuhan, di mana Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan dan membiarkan kami. Dan kami berterima kasih kalau kami boleh ada di rumah Tuhan untuk memuji, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar berbicaralah kepada setiap kami yang hadir. Dalam bahasa sehari-hari, bahasa yang sederhana, di mana setiap kebenaran firman Tuhan dapat menasihati, membangun kehidupan kami. Untuk kami selalu berharap, bersandar kepada Tuhan dan percaya bahwa bersama dengan Tuhan kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, penuhi tempat ini dengan kehadiran-Mu, karena kehadiran-Mu lah yang kami butuhkan lebih dari segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kamilah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Shalom. Ada sukacita pada siang hari ini. Bilang sama kanan kiri, saudara, Tuhan sayang kita semua. Alright. Ya, saya paling senang kalau kesini, praise and worship-nya is very powerful ya, daripada musisinya, worshippersnya. Mereka memberikan all out dari awal ya. Saya pikir ini udah ibadah yang ketiga ya, gimana dari pertama, kedua, ketiga, tapi wow, it's just amazing. Dan saya percaya setiap kita senang dan pasti diberkati kalau kita melihat setiap anak-anak Tuhan bisa memberikan yang terbaik dengan apa yang dapat kita berikan. Amin. Nah, kemarin pas saya lupa bahwa ternyata di Senayan di GBK itu lagi ada acara Natal besar yang dihadiri diprediksi kurang lebih 200.000 orang. Nah, di waktu yang bersamaan kurang lebih sekitar jam 4 saya ada acara di Senayan Midas Golf, yaitu persis di depan Plaza Senayan. Dan pertama-tama saya pikir waktu datang sekitar jam 3:30, kenapa itu trafficnya udah luar biasa seperti acara Coldplay kemarin yang diadakan di GBK juga. Dan itu pengaruh macetnya itu sampai kemana-mana di seluruh Jakarta. Dan saya lupa ternyata ada satu gereja yang mengadakan Natal besar di GBK pada saat kemarin. Dan itu orang baik naik bis, mobil, parkir di mana-mana, amazing, luar biasa. Bahkan ada di tengah-tengah hujan, mereka pun beramai-ramai tetap antusias untuk menghadiri Natal yang luar biasa itu. Nah, terus bahkan sampai saya selesai sekitar 6:30, jam 7 itu juga kemacetan itu, wow, it's just amazing. Nah, tapi pertanyaannya buat saudara sama saya adalah khotbah hari ini, are you really ready for Christmas? Apakah saudara benar-benar siap untuk Christmas yang sesungguhnya? Atau saudara cuma hanya siap untuk perayaannya saja yang meriah, yang luar biasa, di mana kita bisa bersuka cita, melihat pohon-pohon Natal, lampu-lampu yang luar biasa, dan bintang-bintang tamu, atau suasana yang meriah. But the question hari ini adalah, are you ready for Christmas? Saya mau mengupas dua ayat ini menurut saya sangat berhubungan dan sangat indah untuk kita bahas bersama-sama. Ada 3 hal menurut saya pengertian Natal yang Tuhan mau berikan buat kita semua hari ini. Nah, kita lihat pertama-tama dari Lukas 2 ayat 14 dan nanti Yesaya 60 ayat 1, dan saya akan mengupas dari 2 ayat ini. Lukas 2 ayat 14 ada di PowerPoint, oke. Kita mau baca sama-sama, kalau bisa dibantu untuk screen-nya. Oke, kita baca ya sama-sama satu ayat ini, Lukas 2 ayat 14, 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, di satu ayat ini ada 3 hal. Pertama, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, 1. Kedua, bicara damai sejahtera di bumi di antara manusia. Yang ketiga, yang berkenan kepadanya. Nah, kita lihat Matius 5 ayat ke-16. Ayat ini berbicara dengan poin-poin yang sama. Ya, kita baca ya, 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan apa saudara?
memuliakan Bapamu yang di surga. Ada 3 hal juga. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Ya. Yang kedua, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Yang ketiga, dengan mereka melihat perbuatan saudara dan saya yang baik, akan memuliakan nama Tuhan di surga. Kemarin saya di 2 hari yang lalu, bukan kemarin, 2 hari yang lalu saya pergi sama teman saya ngobrol-ngobrol. Ya mungkin beberapa saudara tahu, Pastor JC Lantang. Dia baru pulang liburan dari Jepang. Dia bilang sama saya, dia kan belum pernah ke Jepang. Jadi setelah umur 50 tahun lebih, baru pertama kali dia ke Jepang. Jadi sebelum-sebelumnya dia suka ke negara-negara yang lain, tapi saat ini he's really in love going to Japan. Dia bilang, saya tanya, apa yang kamu suka? Dia bilang budayanya loh, itu luar biasa culture-nya. Coba saya pengen tahu salah satu dari yang berkesan di kamu. Dia bilang begini, waktu di sana, dia sama kakaknya Stanley dan juga sama istrinya Ingrid. Dan waktu di train station, dia cari-cari toilet nggak tahu di mana WC umum. Terus dia lihat ada satu toko bookstore, ada kasirnya sama satu orang juga yang melayani. Jadi di toko itu cuma satu orang, dia kasir dan dia juga melayani. Dan dia melayani beberapa tamu. Dan kemudian kakaknya Stanley yang laki itu masuk ke bookstore itu, berbicara bahasa Inggris untuk menanyakan di manakah toilet umum. Dan orang ini nggak bisa membalas dengan bahasa Inggris perempuan ini. Tapi dia cuma berkata, wait. Terus kemudian dia bicara bahasa Jepang dengan tamu yang sedang dia layani yang mau beli buku. Nah, si Stanley ini kan nggak paham. Tahu-tahu saudara, dia kasih bahasa tubuh gerakan untuk mengikuti dia. Jadi orang yang mau beli buku itu, dia cuma hanya menunduk gitu kepada dia dengan bahasa Jepang yang mungkin diartikan bahwa sebentar ya, saya mau menunjukkan kepada orang ini di mana WC umum. Tapi ternyata karena WC umum itu 2 lantai di bawah daripada train station itu, jadi dia tidak menunjukkan. Dia mengantarkan saudara sampai ke lantai 1 lagi, lantai berikutnya, sampai di depan WC, terus kemudian dia menunduk, terus kemudian dia balik. Dan si JC Lantang itu di depan toko buku itu bingung kok lama banget gitu. Dan orang Jepangnya yang mau beli bukunya pun juga nunggu saudara di situ, nggak marah-marah, sabar. Sampai dia balik lagi, ya udah terus dia transaksi dia bayar. Sampai dia geleng-geleng, ih luar biasa banget. Terus saya bilang saya juga pernah alami waktu itu. Di train station juga. Saya tanya satu mana mau pindah ke train itu. Dia gak bisa bahasa Inggris. Dia antarkan saya tapi gak sampai turun 2 seperti ini. Yang kedua dia bilang. Karena dia dijamu sama salah satu gereja di Jepang. Dan dia menceritakan. Ada yang gembalanya yang di Jepang itu gereja Indonesia. Dia menceritakan temannya pada saat waktu jalan-jalan sama dia dari Indonesia ke situ, ya kebiasaan mungkin. Jadi habis beli makanan, terus kemudian dia lihat karena di sana untuk cari tempat sampah tuh susah sekali cari tempat sampah. Jadi di mana-mana saudara mau cari tempat sampah tuh susah. Jadi mereka biasa simpan lagi nanti buangnya di tempat khusus gitu. Nah karena dia nggak tahu ada tempat sampah dia buang begitu aja. Yaitu kertas yang bekas kayak hamburger dia makan dia buang. Diam-diam sih buangnya. Dia nggak lihat di belakangnya ada orang Jepang yang melihat nggak ditegur saudara. Cuman orang Jepang itu ambil sampahnya, terus kemudian dia membungkuk kepada orang yang membuang sampahnya, terus kemudian dia jalan, dia bungkus rapi, dia masukin ke kantongnya. Dan dia bilang sampai dia geleng-geleng, saya bertobat katanya gara-gara lihat itu. Can you imagine saudara? Ini orang-orang yang ya basically mayoritas tidak bertuhan maksudnya. Tidak bergereja. Tapi perbuatan mereka, attitude mereka, budaya mereka itu begitu strong, begitu powerful.
Nah, Tuhan bilang di sini bahwa hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Ini bicara mengenai Natal yang sesungguhnya. Tuhan mengekspresikan kasih-Nya di dalam kehidupan kita dengan apa? Tinggal di dalam kita. Berjalan bersama dengan kita. Berbicara, berkomunikasi, waktu kita doa Tuhan berbicara dengan kita. And that is Christmas. Sekarang attitude kita, sikap kita mengembalikan ucapan terima kasih kita gimana sih? Apakah cuma hanya dengan kata-kata atau kontribusi saudara? Saya ingat dan saya nggak pernah lupa beberapa dua terakhir saya khotbah di sini atau dua sebelumnya. Setelah saya khotbah, Pak Pengki berbicara. Dia bilang untuk setiap saudara yang mau berkontribusi untuk mendukung acara Natal di GBI Rem. Satu hal yang menarik, yang terus tertanam di saya, begini. Pak Pengki bilang bahwa Natal itu selalu ada setiap tahun. Yang setuju katakan amin, ada kan? Tapi kitanya ini belum tentu ada, saudara. Artinya saya ada hari ini, belum tentu tanggal 31 Desember saya ada. Kalau Tuhan masih izinkan saya hidup, ya saya ada. Berarti Natal hari ini, tahun ini bisa merupakan menjadi Natal yang terakhir buat kita semua. Kita nggak pernah tahu. Tapi yang menarik di sini adalah kalau kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik. Kita fokus kepada Christmas decoration-nya, yes. Saya udah mempersiapkan pohon Natal dan setengah jalan untuk bangun untuk lampu-lampunya dan hiasannya. Mungkin beberapa saudara udah mulai sibuk dengan Christmas shopping. Baik untuk diri saudara sendiri, ya alasannya untuk orang lain, tapi kebanyakan untuk saudara juga. Atau beberapa saudara sudah mempersiapkan acara kemana pas waktu Natal tanggal 24, 25. Dan seringkali ironisnya, kita begitu sibuk dengan acara Natal dan persiapannya. Ada satu cerita di Amerika, satu keluarga yang setiap tahun anaknya ini masih umur 8 tahun. Tapi anaknya ini yang perempuan memperhatikan setiap tahun papa dan mamanya menjelang Natal itu super sibuk luar biasa. Papanya sebagai pengusaha, dia harus mengejar target di akhir tahun sebelum menjelang Natal untuk bisa mencapai target tersebut. Ibunya sibuk dengan persiapan acara-acara yang ada hampir seminggu 3 kali. Dan juga untuk acara Natal. Dan semuanya mempersiapkan sehingga anaknya ini diabaikan. Dan anak ini merasa bahwa setiap Natal itu dia rasa kesepian. Karena kedua orang tuanya yang hanya dipikirkan adalah acaranya. Tapi tidak dipikirkan esensi sesungguhnya. Sampai satu malam. Ini anak berdoa seperti ini. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesianya. Ini kisah nyata, saudara. Dia berdoa seperti ini. Dia bilang, Bapa di surga, mohon ampuni kami yang merayakan Natal. Seperti juga kami juga mengampuni mereka yang bersalah karena merayakan Natal. Kenapa? Karena dia saking bencinya, saudara, dengan Natal. Karena yang didapatkan bukan kasih, tapi kesibukan dan aktivitas. So my question, are you ready for Christmas? Lebih daripada aktivitas. Firman Tuhan bilang jadilah terang. Tuhan mengekspresikan kasih-Nya dengan hidup dengan kita, berjalan dengan kita, berkomunikasi dengan kita, gimana kita sebaliknya. Nah, ini kita mau bahas ada 3 hal yang sangat penting buat kita semua. Dari Matius 1 ayat 18 sampai ayat 25. Kita nggak perlu baca semuanya. Kisah kelahiran Yesus. Tapi kita lihat fokusnya di ayat ke-24. Matius 1 ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus.
Tapi yang menarik yang namanya Yusuf ini tidak terlalu menjadi spotlight dibandingkan yang lain-lain. Tapi melalui Yusuf kita bisa belajar mengenai attitude, sikap, personalitas, dan perbuatan apa yang kita bisa lakukan yang bisa menyenangkan Tuhan dan juga menyenangkan sesama. Karena di dalam Matius 5 ayat 16 seperti tadi dikatakan, kita baca lagi yuk sama-sama Matius 5 ayat yang ke-16. Kemudian saya akan masuk poin-poin yang penting hari ini. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Hendak terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Tuhan. Yang pertama, saudara harus belajar menerima kehendak Tuhan dalam segala keadaan. Belajar menerima kehendak Tuhan dalam segala keadaan. Ini kalau di dalam ayat yang tadi kita bahas, Lukas 2 ayat 14, yaitu kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Belajar untuk menerima kehendak Tuhan dalam segala keadaan. Di dalam Matius 1 ayat 24-25 tadi dikatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya dan tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yusuf mengajarkan kepada kita, apa saudara? Be ready to accept God's will, whatever it might be. Belajar untuk menerima kehendak Tuhan, apapun juga yang mungkin risiko yang harus kita hadapi. Yusuf itu sangat terbuka dan berjalan dengan tuntunan dan kehendak Tuhan. Bisa saudara bayangkan tidak? Salah satu keponakan saya baru mengadakan pernikahan di Bali besar-besaran di Conrad Hotel. Dan kemudian disambung lagi di Mulia Hotel sebulan kemudian. Nah yang di Conrad Hotel Bali itu dirayakan dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 4 hari. Yaitu party, siang, malam, siang, malam, siang, malam. 200 kamar di book. Semua yang diundang disiapkan kamar. Makan pagi, siang, malam, semuanya disiapkan. IO-nya, IO yang terbaik. Anak-anak kayak Jokowi yang nikah pakai IO ini. Untuk semua pendukung buat pesta pernikahan, is one of the best in Indonesia. Semuanya yang isi acara dan lain-lain sebagainya. Tapi saudara bisa bayangkan, Yusuf dan Maria untuk mempersiapkan semuanya. Tiba-tiba sebelum pesta pernikahan, Maria bilang, aku hamil. Dan tidak pernah ada sepanjang sejarah dulu sampai sekarang, ada orang yang hamil karena Roh Kudus kecuali Maria. Jadi saudara harus bayangkan bahwa pemikiran Yusuf pada saat waktu itu is something wrong. Tapi akhirnya kan Yusuf mendapatkan mimpi, dan waktu dia bangun dari tidurnya tadi kita baca, dia menjalankan apa yang Tuhan mau. Karena itu istrinya mengandung karena Roh Kudus walaupun tidak masuk akal. Saudara terkasih, untuk kita bisa menerima kehendak Tuhan dalam segala keadaan itu tidak mudah. Harusnya orang yang hamil di luar pernikahan yang namanya Maria itu harus hukumannya pada saat itu dirajam sama batu sampai meninggal. Yusuf bisa saja diam-diam menceraikan. Tapi malaikat Tuhan datang dalam mimpinya dan berkata, Joseph, trust God. He is in this. Tuhan ada di dalam hal ini. Engkau mungkin tidak paham dan tidak mengerti atas apa yang sedang terjadi saat ini. But just trust God, everything will be alright. Saya mau bilang sama saudara, menjalankan kehendak Tuhan seringkali tidak mudah. Tapi Tuhan bilang, just trust me, percaya akan aku. Aku tidak pernah sedetik pun meninggalkan dan membiarkanmu. Aku ada dalam situasi yang engkau sedang jalankan saat ini. Just trust me.
itu baru kita hidup bisa memuliakan Tuhan. Jadi memuliakan Tuhan itu bukan sekedar cuman angkat tangan, datang beribadah, melakukan aktivitas-aktivitas yang dilihat orang kelihatannya rohani. Tapi poin memuliakan Tuhan, biar kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, yaitu berani gak saudara menjalankan kehendak Tuhan. Sekalipun di luar daripada apa yang saudara inginkan, sometimes it is hard to live by faith. Seringkali sangat sulit hidup dengan iman. Kalau Tuhan selalu menjawab apa yang kita harapkan terjadi dalam hidup kita, apa yang kita doakan Tuhan jawab, maka iman itu akan menjadi mudah. Tapi iman itu akan menjadi sebuah tantangan pada saat yang kita jalankan bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan, tapi kita tetap harus jalankan untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu baru iman kita diuji. Bukan waktu semua dalam keadaan baik. Saya yakin pada saat itu, kalau saya jadi Yusuf, kalau saya punya lembaran kertas putih, dan mungkin saya bisa masukin ada 50 pertanyaan kepada Tuhan. Mungkin saya akan ada tulis pertanyaan-pertanyaan kenapa ini terjadi dalam hidup saya. Di bulan Desember ini adalah bulan Christmas. Yang kita harapkan adalah damai di dalam hidup kita. Tapi yang ada adalah konflik, pertikaian. Saudara dengan anak, dengan mantu, mertua, suami istri, dengan mitra bisnis, sesama rekan di gereja pelayanan, atau di kantor. Bulan Christmas itu diekspresikan dengan bulan sukacita. Yang ada saudara ini saat ini sedang mengalami yang namanya kesedihan yang mendalam. Mungkin orang di belakang depan saudara nggak tahu. Kelihatannya saudara dalam pujian penyembahan ikut bertepuk tangan, ikut bersorak-sorai. Tapi dalam hati saudara menangis. Christmas itu bicara mengenai kasih Allah turun ke dalam dunia yang melambangkan kasih. Tapi yang ada sekarang ini ada kebencian di dalam hati saudara yang terdalam. Kalau saudara jujur. Dan kalau saudara bisa teriak, kenapa Tuhan? How can this be? Kenapa ini bisa terjadi? Itu Yusuf kalau mau bisa teriak, God how can this be? Tapi Tuhan bilang, trust me. Trust me, it will all work out. All is well. Hari ini mungkin khotbahnya gak terlalu ribet, kompleks. Tapi belajar mengikuti kehendak Tuhan. Walaupun kelihatannya sulit, tapi Tuhan bilang, trust me. Sekalipun kau berjalan lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab tongkat dan gada Tuhan itulah yang menghibur ke aku. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Dalam Roma 8 ayat 28 sebelum kita masuk poin 2. Berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Tuhan di tempat ini? Angkat tangan saudara. Puji Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mudah, tidak mudah. Tapi trust God. Yang kedua, yaitu belajar untuk peduli dan mengasihi orang lain. Di dalam Lukas 2 ayat 14 dikatakan, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia. Atau di dalam ayat yang tadi kita bahas Matius 5 ayat 16, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, hendaklah kamu percaya di depan banyak orang. Belajar untuk peduli dengan mengasihi orang lain. Kita harus belajar, saudara. Peduli. Bukan hanya lingkaran terkecil dalam hidup kita saja. Coba kalau saudara lihat pagelaran-pagelaran Natal. Misalnya kalau di gereja-gereja Katolik, di katedral, karena saya dulu sekolah Katolik dari TK, SD, SMP di Santa Tresia, saya pernah ikut untuk drama-drama
Dan setiap tahun dramanya sama basically. Cuma ya perubahan-perubahan sedikit. Saya pernah jadi Yusuf, saya pernah jadi domba. Pokoknya macam-macam peran lah. Tapi basically sama. Dan saudara akan lihat kalau bisa ya terpilih perempuan yang menjadi Maria, itu udah kayak menjadi Miss Universe. Karena kan kesannya angelic banget seperti malaikat sekali. Nggak mungkin lah dipilih Maria yang jutek. Benar ya? Pasti dicari yang mukanya lembut, yang bisa mencerminkan kelemah lembutan. Para gembala, orang-orang bijak. Kalau bayinya sih biasanya cuma boneka. Saya belum pernah drama ada bayi beneran yang umur 4 bulan ada di situ. Bisa nangis-nangisan terus-terus. Tapi kalau sudah lihat Yusuf, di mana Yusuf? Enggak terlalu penting di situ. Orang fokusnya Maria, para gembala, orang bijak, ya udah sama baby Jesus. Yusufnya enggak. Tapi sudah tahu, Yusuf ini punya peran yang sangat penting untuk bisa care kepada Maria dan juga baby Jesus membesarkan sampai dia besar. Saudara bisa bayangkan perannya nggak terlalu kelihatan tapi caring for the needs of others. Kebutuhan orang lain. Waktu di Amerika, waktu saya di Amerika ada satu cerita yang menarik. Kalau di Amerika itu samalah, kalau di Indonesia Natal ini yang merayakan Natal itu sangat menghargai. Tapi itu khususnya kalau di Indonesia teman-teman dari timur ya. Saya ketemu teman dari Kupang, dia cerita, Pastor Ed, kita ini benar-benar kalau papa mama itu harus memastikan kalau tanggal 25 itu tanggal yang super sakral. Jadi walaupun saya dari Jakarta gimana pun juga, selama saya udah di Jakarta 9 tahun, saya nggak pernah miss sekalipun. Walaupun lagi sakit, walaupun lagi bisnis lagi sibuk-sibuknya, pokoknya harus tanggal 25 itu satu hal yang sangat penting sekali untuk bisa rayakan sama-sama. Nah di Amerika itu juga punya budaya yang sama. Orang tuanya bawa anaknya yang masih kecil, saudara. Masih umur 4 tahun, 5 tahun untuk ke rumah neneknya. Istilahnya pulang kampung lah. Di Amerika sekampung-kampungnya kan juga gak terlalu kecil-kecil banget. Dan hari Minggu pergi ke gereja sama-sama. Jadi papa, mama, anaknya sama opa omanya dari keluarga papanya. Tapi papanya hari Senin ini ada meeting. Jadi papa sama mamanya ini harus pulang ke New York. Jadi anaknya yang masih kecil ini dititipkanlah ke omanya. Sebelum pulang mereka mampir isi bensin. Dan di tempat isi bensin itu gak jauh lagi ada satu restoran. Karena biasanya kalau di Amerika setiap pom bensin itu pasti ada restoran-restoran lah. Kalau di sini kan mulai ada, kadang-kadang ada Kentucky Fried Chicken atau kalau di sana udah lama restoran-restoran itu selalu ada. Dan restoran itu karena itu di pinggiran kota, pedalaman dekat desa, restoran bukan restoran bagus, dari luar tampaknya juga nggak terlalu bagus. Dan waktu mereka masuk, papa, mamanya sama anaknya itu kok kayak kosong. Udah restoran tua. Terus kemudian tiba-tiba anaknya yang masih kecil ini yang umur 4 tahun mau 5 tahun ini tiba-tiba masuk ke dalam dan berteriak, siapa di situ, siapa di situ. Papa mamanya bingung, saya nggak lihat siapa-siapa. Siapa di situ? Tiba-tiba dari ujung belakang, di meja yang paling belakang, berteriak juga dengan suara yang tertati-tati juga bertanya dengan hal yang sama. Kamu siapa? Dan kamu siapa? Nah, papa mamanya langsung melihat ada orang ternyata di situ. Waktu dilihat ternyata orang itu adalah gelandangan, homeless yang tidak punya rumah. Tapi mungkin dia baru dapat
ada berkat sedikit, bisa makan di situ, bajunya udah sobek-sobek, sepatunya juga sudah bolong, rambutnya gondrong, seperti seakan-akan tidak mandi. Dan benar-benar seperti gelandangan. Dan betapa orang tuanya itu langsung takut. Tapi anak itu langsung lari. Dan kemudian si bapak tua itu berkata, kamu bisa main peekaboo tidak? Atau peekaboo itu kalau di sini cilukba. Atau kamu bisa makan kue sama-sama untuk motongin kue buat saya? Tidak. Tuh anak itu tiba-tiba dengan polosnya datang ke meja si pak tua itu, ngobrol, papa mamanya langsung bilang, udah deh kita gak usah makan di restoran ini. Kita beli aja take away, makan di rumah aja di luar sebelum kita pergi melanjutkan jalan. Karena dia gak suka lihat situasi seperti ini. Terus akhirnya dia pesan makanan untuk take away, dan kemudian mamanya langsung hampiri itu anaknya yang satu meja sama orang tua itu. Terus kemudian anaknya itu diajak pulang sama mamanya. Tapi orang tua itu bisa bilang gini, can I give him a little hug? Boleh gak saya peluk anak ini? Wah, orang tuanya tambah panik sudah. Tapi sebelum orang tuanya jawab, tuh anak langsung menghampiri orang tuanya. Dan tuh anak itu langsung peluk erat-erat orang tuanya. Dan orang tua itu meneteskan air mata. Menangis. Dan dia cuma bilang begini, please take care of this good boy. Orang tuanya bilang, yes, of course, is our son. Jelas itu anak kami. Karena this boy has made me the greatest Christmas ever in my life. Karena anak ini baru memberikan hadiah Natal yang terindah buat hidup saya. That is true love, kasih yang sesungguhnya. Saudara kasih, Tuhan berbicara kepada kita semua. That's the real meaning of Christmas. Bukan hanya mengasihi Tuhan dengan mengangkat tangan dan datang beribadah. Tapi juga peduli dengan kebutuhan orang lain. Yusuf kalau dia egois, dia pasti akan meninggalkan yang namanya Maria. Tapi dia peduli dengan apa yang kehendak Tuhan. Sehingga dia bisa melayani Maria, dia melayani baby Jesus, dan ikut membesarkan. Saya percaya pesan Tuhan buat kita semua. Mari kita peduli satu dengan lainnya. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang ketiga. Yang pertama, menerima kehendak Tuhan dalam segala keadaan. Yang kedua, belajar untuk peduli mengasihi orang lain. Yang ketiga, berikan apa yang perlu kita berikan. Poinnya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya, yaitu berikan apa yang perlu kita berikan. Natal itu hadir dalam kehidupan Yusuf karena Yusuf memberikan apa yang dia bisa berikan. Bahkan dia tidak tahu berikutnya dia harus bawa baby Jesus itu ke Mesir. Dia tidak tahu dia harus terpisahkan dari tempat tinggal asalnya. Dia tidak tahu dia harus mendapatkan seorang istri yang hamil karena Roh Kudus. Dia tidak tahu sebagai pengusaha dia harus habiskan seluruh uangnya untuk menyelamatkan Jesus the Savior, Sang Juru Selamat. Tapi apapun yang Tuhan minta, Yusuf berikan selama dia masih bisa berikan saat itu. Karena kita tidak tahu. Seperti saya katakan, hari ini kita ada, kita nggak tahu ya esok hari masih ada atau tidak. Waktu Tuhan memberikan anaknya tunggal Yesus, maka terjadilah Natal. Waktu Yesus memberikan apa yang Tuhan minta, maka terjadilah Natal. Berarti Natal terjadi pada saat saudara memberikan yang terbaik yang saudara bisa berikan. Ingat, selama saudara bisa berikan
yang terbaik buat Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita, penyertaan Tuhan sampai hari ini. Saya percaya kita punya Tuhan yang tidak berhutang. Tuhan akan gantikan 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oh, lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus, haleluya. Saya menutup pada 2 cerita. Yang satu seorang anak, kisah nyata, berusia 7 tahun. Mama papanya sudah bercerai sejak dia kecil. Mamanya stres, depresi, dan terjebak dengan alkohol dan drugs. Tapi Welly itu tinggal sama mamanya dalam kondisi di rumah yang penuh drugs, alkohol sehari-hari. Dan Welly akhirnya mentalnya kena. Sejak dari kecil. Karena itu yang harus dihadapi dalam keadaan single mother, seorang ibu yang membesarkan anaknya tapi terjebak dengan narkoba, alkohol, dan lain-lain. Dan Welly punya satu kelainan, dia lebih tinggi, besar dibandingkan yang seumurnya, bahkan sangat besar dibandingkan yang seumurnya. Tapi dia tetap ada di sekolah yang normal. Sebagai anak SD yang tinggi besar, sekolah merayakan Natal dengan pagelaran Natal seperti yang saya ceritakan setiap tahun. Setiap murid itu dilibatkan. Dan sutradara dan produser melihat kriteria dan potensi setiap murid yang ada dicocokkan dengan perannya. Nah, si Welly ini karena dia punya mental problem, dalam keluarga yang broken family, sedikit kelainan dan gak pernah tersenyum. Mukanya selalu sinis, kejam atau kayak psikopat. Dipilihlah dia untuk menjadi penjaga motel yang akan menolak kehadiran Yusuf dan Maria yang sedang hamil untuk sewa kamar di hotel. Jadi dia perannya untuk menolak, dan bukan hanya menolak, mengusir. Itu perannya cuma begitu aja. Karena cocok dengan perawakannya. Sutradara itu gak terlalu khawatir dengan peran yang lainnya. Kecuali si Welly. Karena dia walaupun ngomongnya sedikit, tapi lupa mulu saudara. Ya karena dia sedikit punya kelainan. Jadi dia paling khawatir, dia sutradaranya sampai berdoa terus, minta dukungan doa supaya yang lain ini semua bisa sama-sama doakan untuk si Welly supaya lancar nanti waktu bicara. Karena yang ini dihadiri kebetulan sama wali kota pada saat itu, nih kisah nyata. Pagelaran itu ada, pagelaran Natal, sampai di perannya Welly sebagai penjaga motel yang terakhir, di mana Yusuf dan Maria punya kesempatan yang terakhir untuk bisa tinggal di situ dan melahirkan di situ. Sampailah Yusuf dan Maria dengan adegan pada saat waktu itu bertemu dengan Welly yang mukanya kayak psikopat. Nanya, apakah ada kamar di sini? Puji Tuhan lancar, dia bilang. Tidak ada kamar di sini. Sudah penuh. Terus Yusuf bilang, tolong karena semua motel sudah menolak kami. Dan tidak ada satupun yang menerima. Masa gak ada untuk istri saya sudah jalan berpuluh-puluh kilometer dan sudah harus melahirkan. Welly dengan lancar berkata lagi, sudah saya katakan tidak ada kamar, penuh. Tapi harus ada kata lain yang harus disampaikan, yaitu pergilah, benar? Dia lupa saudara. Sutradara dari belakang sama semua, aduh doa, jangan sampai lupa. Terus malah bisik-bisik. Bilang, pergilah, be gone. Si Welly cuma hanya, karena jauh jaraknya saudara. Akhirnya dia ingat dari mimik mulut itu orang, akhirnya dia bisa bilang, sudah saya katakan kamar penuh, pergi. Waduh semua lega saudara. Akhirnya dia bisa berhasil. Yusuf dan Maria sesuai dengan adegan yang harus berbalik dengan sedih hati. Diusir kan? Tiba-tiba Welly berkata gini, tunggu bentar.
Wah, semua bingung lagi loh. Kenapa ini nggak ada dalam narasi? Wait. Jangan pergi. Kalian boleh pakai kamar saya saja. Nggak ada saudara situ. Nggak ada. Di Alkitab juga nggak ada. Pakai kamar saya aja nggak apa-apa. Saya bisa nginep di rumah teman saya. Semua lemes, semua ini belakang. Ini kisah nyata saudara. Tapi apa yang bisa diambil dari cerita ini? Seringkali sebenarnya kamarnya mungkin nggak penuh-penuh banget. Dia ada kamar kok di situ. Tapi mau nggak kita memberikan apa yang kita miliki? Intinya di situ. Saya yakin semua kalau saudara baca Alkitab, Yusuf Maria ditolak sini, tolak sini. Sebenarnya yang jaga hotel itu punya kamar pasti. Benar nggak? Ada kamar pasti. Cuman dia mau nggak? Let it go. Untuk orang lain. Berikan apa yang Tuhan minta. Intinya you can have me, I give myself. Yuk di Natal ini, bukan it's all about me, it's all about my family. Tapi berikanlah hidupmu buat Tuhan kepada sesama. Saya minta keyboard boleh mengiringi. Are you ready for Christmas? Saya nggak tahu apakah saudara sebentar lagi menanti sale yang besar di setiap mall-mall atau online menjelang Natal. Apakah menjelang Natal ini akan banyak event-event? Saya banyak sekali event juga. Sampai sore nanti, malam nanti, besok. Besok saya ada Natal di HKBP yang dihadiri sekitar 750 orang. Dan kemudian event-event lain di perusahaan. Tapi mari kita jangan sampai miss the meaning of Christmas. Ayat yang kita baca tadi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Yaitu dengan menjalankan kehidupan sesuai kehendak Tuhan. Damai sejahtera di antara manusia. Yaitu berbagi kepada orang lain. Peduli dengan orang lain. Yang berkenan kepadanya. Artinya apa? Berikan yang terbaik. Kalau mau kasih Tuhan, jangan setengah-setengah. Ingat hari ini kita ada, besok belum tentu ada. Tapi selama saudara bisa berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Saya baru ulang tahun kemarin tanggal 23 November. Tapi saya dapat hadiah, salah satu yang terindah adalah surat ini. Yang dikirim di email. Yang saya print out untuk saya bacakan buat saudara. Dia cuma bilang begini, saya hanya just wanna say happy birthday to you. 10 tahun yang lalu, kita bertemu di satu restoran. Di Mall Plaza Senayan. Dan saya sebagai orang yang tidak percaya, hidup saya hancur berantakan. Dan selama 6 bulan sampai 10 bulan, Pastor Ed gak pernah capek dan letih untuk berbincang sama saya, ngobrol-ngobrol tentang kehidupan, dan tidak pernah menghakimi saya sedikit pun juga. Dan mengenalkan saya kepada Yesus, dan saya selalu menolak. Karena buat saya satu hal yang membosankan, dan saya tidak tertarik sama sekali. Tapi Pastor tidak pernah memaksa sama sekali. Dan terus menerima saya apa adanya, dengan segala kekurangan saya. Tapi saya percaya pertemuan 10 tahun lalu adalah pertemuan yang extraordinary. Adalah perjalanan rohani saya. Dan dari tahun lepas tahun, saya setiap kali ada masalah, Pastor Ed selalu ada buat saya. Saya sukses, saya melupakan Pastor Ed. Dan bahkan tidak pernah menghubungi. Saya punya masalah lagi, saya datang, minta tolong, Pastor Ed mau datang ketemuin saya. Bahkan di Jogja, bahkan di Bali, Pastor Ed datang. Saya sukses lagi, saya lupakan lagi. Tapi hari ini, saya bisa mengenal Kristus. Bukan hanya dengan kata-kata.
tapi bisa mengenal dari orang yang penuh dengan kasih, yang bisa menerima dengan segala kebobrokan dan kekurangan saya. Dan saya bisa melihat Yesus yang penuh kasih, anugerah, grace and mercy. Terutama dalam pandemi kemarin COVID-19. Hidup saya, bisnis saya susah. Tapi saya tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan saya sedikit pun. Dan saya mau bilang hari ini bukan lagi Pastor Ed, but I want to call you Dad, happy birthday. Dan tetaplah jadi pribadi yang bisa menerima dan menolong orang-orang seperti saya. Sehingga banyak orang lagi bisa terima Yesus dan bisa melihat bahwa Yesus itu baik dan luar biasa. Dan hari ini dia menjadi executive chef 10 yang terbaik yang ada di Indonesia. Sayang saya lupa kasih fotonya. Dia di pekerjaan di restoran-restoran nomor 1-nya di Indonesia. Dia cuma bilang, semua bisa terjadi because of Jesus. Merry Christmas and God bless you. Mari kita bangkit berdiri. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih untuk gereja yang indah ini. Terima kasih untuk anakmu, Pastor Paulus Supit, Bu Yani dan semua leaders. Pembimbing rohani juga Pak Pengki dan semua rekan-rekan yang memberikan hatinya terbaik buat di gereja ini, buat jemaat Tuhan. Apapun yang Tuhan taruh di dalam gereja ini, biarlah gereja ini tumbuh dalam kasih karunia, anugerah. Benar-benar gereja yang mencerminkan kasih Kristus. Dan banyak orang datang ke tempat ini bukan pandai mendengarkan khotbah, tapi pandai melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam segala kekurangan dan keterbatasan, sempurnakan semua yang kurang. Berkati setiap jemaat Tuhan. Biar di tahun 2024, setiap anak-anak Tuhan di gereja ini berakar, bertumbuh, berbuah, bersinar, dan menjadi teladan buat orang-orang di luar sana. Nama Tuhan dipermuliakan. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Yang diberkati bersama-sama katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.